Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Berkanadi, mahasiswa S3 Doktoral Universitas Indonesia, di mana di sini saya di Fakultas Teknik Sipil. Lalu di sini saya akan membahas terkait topik proposal disertasi saya terkait dengan pengembangan sistem informasi pengolahan kawasan Transit Oriented Development (TOD) dengan Parking Demand Model. Oke, saya lanjut di sini dengan akan latar belakang terkait dengan TOD yang akan saya sampaikan, di mana roadmap pada disertasi saya pada kali ini yaitu terkait dengan adanya multidisiplin antara teknik sipil, PWK, perencanaan wilayah kota-kota, dan teknik perkeretaapian. Di mana teknik perkeretaapian ini masih pertama di Indonesia terkait dengan sarjana S1-nya untuk perkembangan suatu wilayah yang pada topik disertasi saya akan melakukan multidisiplin dengan ketiga prodi tersebut. Di mana dengan adanya topik pada yang akan saya aplikasikan terhadap dengan prinsip dasar yang pada teknologi yang akan saya kembangkan dengan adanya Master Urban Railways, dengan adanya transportasi umum massal yang digunakan sebagai kereta api, acuannya untuk Transit Oriented Development, dan tata ruang kota yang akan kita gunakan dalam suatu perkembangan di wilayah kota baru. Lalu dengan adanya di sini tujuan yang akan saya sampaikan, di mana tujuan itu akan memberikan yang pertama gambaran potensi TOD, di mana yang di sini khususnya terkait dengan hal-hal yang akan direncanakan terkait dengan pengembangan suatu ekonomi di wilayahnya dan menjadi urban railways. Lalu tujuan yang kedua dengan adanya pengembangan sistem IT informasi di mana kawasan Transit Oriented Development pada pengembangan wilayah. Di mana di sini yang akan menjadi main of the topic pada saat penelitian disertasi saya pada untuk kali ini yang akan saya kembangkan sistem IT-nya dengan menggunakan beberapa aplikasi yang akan menjadi acuan saya dalam perkembangan suatu wilayah tersebut. Dengan tujuan terakhir saya akan saya kembangkan terkait dengan arahan terkait pengambilan kebijakan dalam pengembangan ekonomi serta kebijakan pemerataan perekonomiannya. Lalu untuk framework of the model Transit Oriented Development di sini yang akan saya kembangkan terkait dengan adanya travel cost pada parking demand model of TOD. Di sini untuk perkembangan kawasan perkotaan baru dapat kita bisa memperoleh pertimbangan beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor beban mobil, tingkat keputaran lahan sebagai guna yang berbeda, serta faktor-faktor apa saja yang terkait yang ada di bidang ini seperti transportasi dan single of the way travel cost-nya. Lalu di sini kita bisa mengetahui dari bagaimana perjalanan yang sudah kita tentukan jarak spare range-nya antara 500 meter hingga mencapai 6 km. Di mana para pelaku untuk range sebesar 500 meter ini mereka memilih untuk berjalan kaki dan menggunakan sepeda. Tetapi jika sudah mencapai 6 km, itu sudah mereka melakukan dengan perjalanan menggunakan taksi dan kereta api. Di mana di sini saya akan bisa menjelaskan terkait dengan division travel change, di mana travel change yang akan saya gunakan di sini baik dari untuk berjalan kaki hingga menggunakan taksi dan kereta api. Kita bisa melihat di sini ada perubahan jarak perjalanan, di mana perubahan di sini kita bisa mengetahui para pelaku untuk memilih travel change-nya dalam jarak tempuh yang sudah kita sesuaikan. Di mana jarak tempuh ini mereka bisa dapat melihat untuk biaya berapa besaran biaya perjalanan yang untuk masing-masing tiap moda perjalanan tersebut dengan menggunakan transportasi ataupun dengan perjalanan ataupun dengan sepeda. Di tidak lain halnya juga kita juga di sini dapat menganalisis terkait input output index sistem dalam untuk melihat antara PRTS itu antara sistem dan land use-nya. Di mana di sini parameter yang kita gunakan variabel X dan variabel Y untuk melihat parameter-parameter pada untuk indeks definisinya. Di mana untuk sistem BRTS tersebut kita bisa melihat variabel parameter dengan menggunakan variabel X dengan mencapai 7. Di mana dengan untuk land use dengan menggunakan variabel Y, di sini dengan variabel dengan menggunakan sampai indeks 10. Kita bisa mengetahui dari titik koordinat seperti apa yang untuk fulfillment dan index definition-nya. Tidak menutup kemungkinan di sini juga kita harus tetap menganalisis untuk berapa untuk perjalanan pada jarak yang berbeda berdasarkan biaya perjalanan. Di sini kita bisa mengetahui struktur biaya perjalanan satu arah
dengan menggunakan travel mode atau travel structure dan cost model. Di sini kita bisa mengetahui tarif perjalanan dari menuju asal dan tujuan. Karena untuk biaya ongkos perjalanan tersebut kita dapat mengetahui dari 7 travel mode yang akan kita analisis dari walking, bicycle, bus, rail transit, car, and taxi. Kita bisa mengetahui berapa cost structure yang akan kita tentukan dari sudah yang kita ambil analisanya dan kita melihat dari cost pemodelannya. Dan disinilah yang role kriteria indikator yang akan kita gunakan pada untuk TOD-nya. Karena untuk kriteria yang di sini dengan menggunakan 8 indikator deskripsi yang akan saya ambil, yang akan kita gunakan dalam baik itu dari populasi density-nya, allotment mix di land yang akan kita gunakan, apakah di lahan suatu tersebut akan kita masukkan asumsi terkait dengan pendidikan, tentang perkantoran ataupun tentang musik dan istilahnya top sport dan lainnya, itu bagaimana kita dapat bisa menyikapi dari suatu lahan daerah yang akan ada di provinsi yang tertentu untuk membangun suatu wilayah. Nah, inilah adalah state of the art yang akan saya ambil terkait dengan riset penelitian saya tentang terkait adanya sistem IT, di mana sistem IT di sini adalah yang satu sistem informasi berpusat di one page and one system yang akan dikombinasikan di handphone ataupun di big data yang akan bisa diambil di komputer tersebut. Karena kenapa? Di fitur ini akan kita bisa gunakan dari sistem Pocket, kita dapat bisa mengetahui kebutuhan transportasi umum pada suatu provinsi Lampung, baik itu dari informasi pariwisata, UKM, transportasi massal, dan pembuangan wilayahnya. Jadi kita bisa mengetahui semua itu dalam one page dalam satu handphone. Mungkin sekian ini yang bisa saya tampilkan. Bila ada salah kata saya mohon maaf dan semoga pada Allah saya mohon ampun. Bila ada kesalahan mungkin akan saya koreksi kembali dalam untuk memperbaiki yang akan saya gunakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.